Selamat malam Mirsa, apa kabar Anda? Anda kembali bergabung di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggiaf. Mirsa, malam hari ini kita akan membahas mengenai KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang lagi-lagi mendapatkan sorotan dari masyarakat. Mulai dari rencana untuk melibatkan narapidana kasus korupsi dalam program penyuluhan anti korupsi, hingga tuntutan ringan 11 tahun terhadap mantan Mensos Juliari Batubara dalam kasus korupsi dana bansos yang berujung pada vonis 12 tahun, di mana vonis ini menurut para pegiat anti korupsi menciderai atau rasa keadilan masyarakat. Nah, benarkah bahwa kekhawatiran KPK melemah pasca revisi Undang-Undang KPK ini perlahan terbukti? Ini akan menjadi pembahasan kita malam hari ini. Masihkah KPK bertaji? Kami akan bahas di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Bersangkutan itu ingin menjadi penyuluh atau tidak nanti setelah bebas, hak yang bersangkutan. Tak mungkin saja dia pengen sharing, ya, pengen sharing pengalaman dia waktu jadi pejabat negara mungkin dan waktu dia di dalam pembinaan RT. Dia mau sharing kepada masyarakat, kepada pejabat yang lain untuk mengingatkan, jangan korupsi, saya dulu pernah korupsi, waktu rasanya menderita banget di penjara, anak istri saya menderita semuanya. Why not? Ya, jadi makin ke sini sepertinya KPK ini makin menjadi sorotan publik mengenai apa gerak-geriknya KPK. Nah, untuk berbincang malam hari ini sudah bergabung bersama saya sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir ada Bung Margarito, pengamat hukum tata negara. Selamat malam, Bung Margarito. Dan juga dari Waalaikumsalam. Juga ada Kurnia Ramadana, peneliti dari ICW. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Dan bergabung juga secara virtual bersama saya malam hari ini ada Bapak Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Selamat malam, Pak Gufron. Selamat malam Mbak Anggi dan semua. Ya, dan juga ada malam Bapak Saud Situmorang, mantan komisioner KPK. Selamat malam Pak Saud, sehat semua ya Bapak-bapak? Sehat semua, selamat malam Pak Gufron, semua yang di studio juga. Ya, saya langsung ke Pak Gufron terlebih dahulu ini Pak Gufron. Jadi sebenarnya ini apa rencana program seperti apa yang akan disiapkan KPK ini dengan melibatkan narapidana korupsi untuk program penyuluhan anti korupsi ini? Ya, sebagaimana strategi yang kami kembangkan saat ini bahwa pemberantasan korupsi itu kan inti atau akhir yang menjadi tujuan adalah agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Ya. Koruptornya supaya kemudian yang kami tangkap supaya jerah. Sebelum menjadi koruptor tentu kemudian perbaikan sistem dengan pencegahan. Yang baru dari kami adalah saat ini kami mengembangkan yaitu peningkatan integritas. Dengan cara apa? Dengan pendidikan karakter, baik di pendidikan formal maupun non-formal. Termasuk kami saat ini memang sedang memprogramkan untuk mencari testimoni-testimoni kepada para pelaku koruptor yang telah sadar dan bertaubat dan kemudian mau menceritakan sisi negatifnya selama di penjara. Supaya kemudian sama dengan tujuan pemidanaan, supaya orang lain takut, kemudian orang lain menghindarkan diri untuk melakukan koruptor. Oke, jadi mengumpulkan testimoni, bahkan ada sempat dari internal KPK menyebutkan ini sebagai penyintas korupsi begitu Pak Gufron. Mungkin ada, apakah tepat nggak sih untuk menyebutkan sebagai penyintas korupsi bagi para pelaku narapidana korupsi ini untuk dilibatkan dalam program anti korupsi ini? Penyuluhan anti korupsi. Sekali lagi KPK mungkin keselio istilah ya. Narapidana ya tetap narapidana, dia adalah terpidana pelaku tindak pidana korupsi. Dia adalah orang yang sedang dibina di lembaga pemasyarakatan atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. Oke, saya mau ke Pak Saud. Pak Saud,
Anda sebagai orang yang cukup lama dari mantan komisioner KPK untuk melihat dari internal lah saya sebut ya, sempat berada di internal juga, melihat apakah rencana yang akan dilakukan oleh KPK saat ini dengan melibatkan para narapidana korupsi ini bisa disebut efektif atau justru kontraproduktif Pak Saud untuk pemberantasan korupsi? Ya, yang paling utama mau pakai pendekatan apa aja, itu boleh aja ya, pendekatan apa aja memberantas korupsi ini. Apakah itu pendekatan ekonomi, pendekatan sosial, pendekatan psikologi, pendekatan HAM, semua pendekatan harus dipakai. Saya selalu mengatakan semua teori harus dibawa ke KPK untuk kemudian merubah perilaku. Yang utama kan itu. Tapi jangan lupa ada teori lain juga, mengubah perilaku itu nggak gampang juga. Bangsa kita kan paternalistik, mencontoh. Nanti kalau Anda membawa dalam gerombolan atau dalam rombongan Anda orang-orang yang punya background, ya quote and quote seperti yang kita kenal di masa lalu, ada daftar yang terkait dengan hal terkait dengan pidana korupsi. Jadi upaya kita untuk membawa mereka join di tim kita untuk memberantas atau mencegah itu sedikit banyak pasti terdistorsi atau noise lah. Belum lagi kalau kita bilang mural-mural gitu kan, urus aja moralmu jangan muralku kan gitu, itu contoh-contoh kayak gitu kan disebut-sebut di masyarakat. Jadi artinya orang yang Mr. Clean aja itu bermasalah. Apalagi kalau dia umpamanya ada masalah di masa lalu. Tetapi sekali lagi sebaiknya memang dipakai semua pendekatan. Orang sudah dihukum, sudah tobat, sudah kembali ke keluarga, lepas mereka di penjara seperti apa ya, kita juga tahu mosaik di dalam kayak gimana. Tetapi yang paling penting adalah kita harus pakai kembali yang saya bilang tadi, kalau kita bicara semua pendekatan harus ada yang prioritas. Apakah itu prioritas? Kalau saya tanya sama Pak Gufron bilang prioritas. Tapi masyarakat bilang nggak prioritas. Yang prioritas malah mungkin petani yang nggak bisa nyebrang ke kali sebelah karena jembatannya jatuh karena dikorupsi. Mungkin dia lebih memberi inspirasi di dalam mencegah dan memberantas korupsi gitu loh. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah kalau kita mau ini. Tapi saya pikir kembali apakah itu masih merupakan sebuah yang kalau kita bicara memberantas korupsi kan efektif, efisien, dan seterusnya. Apakah itu efektif, apakah itu efisien, apakah itu mendorong perubahan, apakah itu membawa perilaku Indonesia yang sejak merdeka sampai hari ini nggak berubah-berubah. Kalau berubah, COVID-nya nggak kayak gini kita nih. Oke, coba langsung ditanggapi. Pak Gufron boleh, apakah ini efektif, efisien, dan prioritas ini untuk melibatkan mantan narapidana korupsi? Ya. Sepakat sebagaimana disampaikan oleh Pak Saud. Jadi ini memang bagian dari strategi KPK dalam sula pendidikan dan peran serta masyarakat. Ini bukan satu-satunya. Zamannya Pak Saud kita sudah merekrut misalnya pemuka agama, kemudian para apib di beberapa pemerintahan daerah, termasuk juga dari pengurus parpol maupun juga penyelenggara negara. Itu yang kami lanjutkan bahwa ada sisi lain supaya masyarakat tahu langsung derita dan juga nestapanya bukan hanya perspektif narapidana, tapi juga mungkin cerita dari keluarganya, dari anak-anaknya bagaimana terhinanya sebagai seorang koruptor, supaya kemudian diceritakan kepada para penyelenggara negara lainnya supaya tidak kemudian mengikuti jejak yang sama. Itu harapannya. Apakah efektif atau tidak, tentu semuanya ini adalah upaya yang masih rintisan, piloting, nanti kita kemudian uji setahun 2 tahun yang akan datang. Jadi namanya efektivitasnya tentu tidak bisa diuji saat ini ya. Oke, baik. Kita akan minta tanggapan dari ICW nih. Mas Kurnia, menurut Anda efektif nggak tuh? Ya walaupun harus diuji 1-2 tahun katanya, tapi dengan melihatkan bagaimana menderitanya keluarga koruptor akibat dampak si narapidana dihukum, bisa membuat orang jera atau takut melakukan tindakan korupsi gitu. Iya, lagi-lagi masyarakat dihadapkan dengan kontroversi KPK kembali. Karena kalau kita cermati lebih lanjut sebenarnya awal mula persoalan ini ada pada akhir Maret lalu.
ketika KPK mengunjungi sosialisasi pencegahan di Sukamiskin. Kebetulan ada Pak Gufron, mungkin Pak Gufron bisa jawab nanti berapa orang sebenarnya yang mengikuti kegiatan sosialisasi di Sukamiskin. Berdasarkan informasi yang kita terima sebenarnya kurang dari 10 orang yang ikut ke dalam kegiatan itu. Aktor-aktor koruptor yang berskala besar, yang suapnya luar biasa besar, menimbulkan kerugian negara. Coba Pak Gufron jawab, apakah ada koruptor-koruptor besar yang ikut dalam kegiatan itu? Yang pertama. Yang kedua, sudah pasti kalau ini ditindaklanjuti secara serius, pasti akan memboroskan anggaran. Karena pasal 4 Undang-Undang KPK menegaskan bahwa KPK bertujuan untuk meningkatkan daya guna pemberantasan korupsi. Pertanyaan refleksinya adalah, apa gunanya meminta testimoni dari koruptor untuk supaya masyarakat sadar, masyarakat makin kesal, bukan hanya kepada koruptor itu, tapi kepada penyelenggara, yaitu KPK. Dan kalau cermati lebih lanjut, sebenarnya yang dibutuhkan diminta testimoni bukan pelakunya, tapi korbannya, misalnya korban korupsi bansos, itu yang KPK wawancara. Ada ratusan juta orang kok koruptor yang dipilih. Nanti kita minta tanggapan Pak Gufron, usai jeda kita kembali sesaat lagi di Dua Sisi. Kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Pak Gufron boleh jawab tadi itu, berapa orang yang ikut kegiatan sosialisasi di Sukamiskin, terus ada nggak koruptor-koruptor besar yang ikut, terus ini boros anggaran, apa gunanya minta testimoni koruptor, kenapa nggak testimoni korban-korban yang harusnya menikmati dana-dana yang dikorupsi oleh para koruptor gitu? Ya, terima kasih. Jadi perlu diketahui, KPK saat ini telah memiliki 188 penyuluh dari pejabat negara, lantas pengurus parpol, penyelenggara negara, Bawas maupun dari beberapa ormas. Itu yang telah dibina oleh KPK. Bahwa saat ini sekali lagi KPK ingin mengembangkan kepada para koruptor supaya ada sisi negatif yang kemudian bisa menggugah untuk mencegah. Karena fungsi pemidanaan itu kan memang untuk memberikan rasa jerah, untuk merasa terhina. Nah, itu rasa kehinaan itu yang kemudian supaya diungkapkan kepada yang lain, supaya kemudian tidak terjadi perilaku yang sama. Bahwa kemudian asumsi Mas Kurnia yang selalu mencermati kami, terima kasih Mas Kurnia. Jadi kegiatan ini tidak ada sama sekali pembiayaan bagi koruptor dan tidak ada penghargaan bagi koruptor. Ini hanya proses seleksi saja. Jadi yang perlu diketahui pada saat kami sudah ke dua lapas ya, lapas di Sukamiskin dan di Tangerang. Ini di Sukamiskin ada 28 narapidana yang mendaftarkan diri itu ada 7. Tapi setelah kami seleksi hanya dapat 4 orang. Begitupun di Sukamiskin hanya dapat 3 orang. Yang daftar banyak ya, tapi yang menseleksi bukan kami, tentu psikolog ya, yang untuk mengetes apakah benar si koruptor itu sudah memiliki rasa bersalah dan pertaubatan yang benar. Jangan-jangan cuma hanya ingin ikut saja begitu, ingin kemudian menghirup udara segar di luar. Nah, ini yang kami seleksi, dan yang kami lakukan seleksi bukan dari KPK, tapi KPK menggandeng psikolog. Jadi apa yang dikhawatirkan akan memboroskan, sebenarnya sekali lagi tidak ada, karena mereka tidak dibiayai dan kemudian tidak ada honor bagi mereka. Ini hanya bagian dari kerja asimilasi yang merupakan program pembinaan di lapas begitu. Pak Gufron, satu yang belum terjawab, kenapa nggak para korban yang harusnya menikmati dana-dana yang dikorupsi, misalnya para penerima bansos yang diminta testimoninya, bagaimana kesulitan mereka hidup nggak dapat terima bansos yang dikorupsi oleh para koruptor yang seperti itu tadi disampaikan Kurnia. Ya, KPK sekali lagi tidak tertutup kemungkinan, bukan hanya kepada pelaku. Sebagaimana saya sampaikan, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, tokoh pemuda, pengurus parpol, ada Bawas. Itu sudah menjadi bagian. Kalau memang Mas Kurnia merasa memerlukan atau kemudian mengusulkan pihak-pihak yang penting, urgen untuk kemudian menjadi bagian dari program pencegahan, utamanya untuk meningkatkan integritas, kesadaran diri supaya tidak mau melakukan korupsi, kami sangat terbuka. Jadi jangan a priori pada koruptor, dia juga sudah menjalani masa pemidanaannya,
Termasuk kalau ada korban yang merasa kemudian mestinya mendapatkan hak baik sosial politik maupun keuangan ternyata kemudian ya terkorbankan akibat korupsi, bisa kemudian juga menjadi bagian dari upaya-upaya memberikan kesadaran kepada penyelenggara negara. Jangan a priori terhadap koruptor katanya tadi itu. Ini kan ingin memberikan contoh ke masyarakat gitu. Iya, sebenarnya seluruh masyarakat Indonesia tahu bahwa banyak sekali penamaan kejahatan korupsi ini. Ada extraordinary crime, transnational crime, serious crime. Itu menandakan apa? Treatment terhadap pelaku korupsi tidak bisa lagi digunakan dengan cara-cara biasa. Kejahatan umum saja tidak ada dimintai testimoni oleh kepolisian atau kejaksaan. Lah kok ini kejahatan luar biasa justru diberikan hal tersebut. Selain dari itu yang penting adalah kita selalu mendorong adanya sanksi sosial kepada pelaku korupsi. Ketika Pak Gufron dan teman-teman KPK tadi mungkin mengatakan tidak ada anggaran negara, tapi setidaknya kegiatan itu diinisiasi oleh lembaga negara namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Leading sektor yang harusnya memberikan efek jera bukan justru merekam para terpidana kasus korupsi yang kami anggap itu adalah kekeliruan yang sangat mendasar. Tidak hanya solusinya yang keliru, melihat permasalahan saja itu tidak mampu. Jadi sudah pasti keluaran output yang dikeluarkan oleh KPK pasti justru menimbulkan kontroversi. Sebenarnya ini baru satu, tapi mungkin nanti kita akan bahas ada banyak sekali catatan ICW terhadap hal itu. Saya ingin minta pendapat dari Bung Margarito, bagaimana Anda melihat ini? Apakah setuju dengan ini atau? Ya, pertama saya ingin sampaikan ke Gufron dan Firly dan kawan-kawan, jalan deh, program ini jalan. Kenapa? Program ini jalan. Jalan. Kenapa Go ahead. Anda? Satu ya, kalau saya mikir-mikir nih, tadi saya sempat bilang begini, di dalam hati nih, kok ada ya koruptor napi yang mau gitu jadi. Karena ini menyudutkan dengan senyum. KPK nyudutin, permalukan mereka dengan senyum. Orang-orang itu untung, gak tahu gimana kok mereka mau gitu jadi. Anda bisa bayangkan kalau di sana disuruh kalau korupsi itu korupsi begini, Anda jangan pikir korupsi, misalnya Anda ada di titik poin ke-10, rangkaiannya itu ada satu, Anda ada di titik, Anda diambil juga. Anda kena, Anda belum tahu tinggal dalam penjara itu. Hanya orang gila aja yang gak waras otaknya, yang gak waras hatinya, yang akan nyaman tinggal di dalam ruang berapa meter itu, 1 kali 24 jam bertahun-tahun. Lalu dia bilang, walaupun kita juga gak bisa melupakan bahwa fasilitas di penjara juga ada yang setuju. bagus, yang enak. Coba saya bertanya, Anggi kuat gak di sini? Satu muter di sini. Kuat gak? Bertahun-tahun, kuat gak? Tahu kuat gak? Enggak kuat. Kalau waras gitu, otak waras, jiwa waras, gak bakalan mau isolasi bertahun-tahun di ruang kali berapa tuh. Taruhlah ada TV di situ, ada segala macam di situ, mampus kau di situ. Jadi menurut Anda ini bakalan efektif untuk membuat yang lain takut, jangan ikutan saya. Lalu gitu. Satu itu ya, yang kedua dia nanti pada orang-orang yang nggak korup-korup dia bilang, kalian korupsi begini deh, kalian jangan pikir bahwa kalian sembunyi-sembunyi itu nyuri-nyuri sembunyi-sembunyi itu nggak diketahui oleh aparatur hukum. Kalian ketahuan juga, kalian masuk penjara, mampus kalian di dalam, dimaki-maki orang. Lu dulu datang orang bilang ya itu koruptor tuh, mati nggak coba tuh? Jadi saya membayangkan tidak akan ada orang yang mau ini koruptor ini mau ikut programnya Pak Gufron sama Firly dan kawan-kawan ini. Ternyata ada tuh tadi saya dengar Pak Gufron tadi bilang ada tiga dan segala macam. Ini hebat sekali akalnya ini. Jadi saya mau pesan sama Pak Gufron dan kawan-kawan situ, jalan barang ini. Jalan. Perkara ada sana bilang begini itu soal lain. Pesannya saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, kalau Anda melihat pesannya sampai nggak seperti itu Pak Saud? Bahwa menunjukkan bagaimana tidak enaknya tinggal di tahanan akan membuat orang tidak akan mengikuti jejak para koruptor begitu. Menunjukkan bahwa keluarganya merasa terbuli akan membuat orang berhenti melakukan tindakan korupsi begitu. Iya, makanya kalau kita bicara penegakan hukum ya yang paling basic kita belajar filsafat hukum. Kalau bicara filsafat hukum semua rumus di bawah itu semua ada baiknya ada jeleknya. Saiton aja bisa jadi bagus kalau kita bicara filsafat hukum. Ya kan itu dibilang itu jadi bisa check and balance gitu. Makanya saya katakan kembali lagi kalau kita bicara manajemen, kalau kita bicara bagaimana upaya mendorong perubahan secara sustain, jangan lupa bahwa negara ini gagal memberantas korupsi karena dia tidak membuat upaya yang sustain dari satu ke satu.
Nah, ini Undang-undangnya bahkan nggak Pak sustain. Saud ini juga mesti dikoreksi kalau Sebentar. bicara dalam konteks Bahkan itu gitu ya. undang-undangnya tidak sustain. Sebentar, Bung Pertanyaan, Margarito. kalau kita mau dibalik ini. Sebentar, saya dulu bicara dulu. Sebentar, Kamu Bung Margarito. menghargai. Silakan Pak Saud, silakan Pak Saya Saud. nggak pernah bicara di TV aja. Satu-satu aja kita bicara. Oke. Saya menghargai kamu ngomong tadi kok. Silakan Ya. Pak Saud, ya. Ya oke, jadi sekali lagi saya katakan ini persoalan sustain atau tidaknya. Kalau kita bicara sustainability, bahkan undang-undangnya aja nggak sustain. Ini kan yang terjadi ini sekarang karena undang-undangnya. Perilaku Pak Gufron CS sekarang itu karena undang-undangnya. Karena juga pengawas internalnya. Kalau pengawas internal yang kemarin dan undang-undangnya seperti kemarin, nggak bisa kita ketemu ke penjara itu ketemu orang. Jadi value creation-nya udah memang amburadul negeri ini gitu loh. Jadi mau apa lagi? Jadi yang saya bilang kita berdebat hari ini juga percuma kalau undang-undang itu nggak diganti atau dikembalikan dulu. Jadi kan 26 poin yang kami bilang ada kelemahan itu kan sudah bukan 26 lagi, udah menuju ke 100 lebih kelemahan undang-undang baru itu. Kita nggak salahkan Pak Gufron, saya udah bilang tadi di depan. Dia harus berinovasi, dia harus kreatif, dia harus mencari cara-cara membuat Indonesia kembali ke jalan yang benar. Semua kita malam ini juga tujuannya itu. Tapi sekali lagi saya tanya, apakah itu menjadi cara yang paling baik dari dibandingkan yang dilakukan oleh Kurnia tadi gitu loh. Oke, Jadi baik. sekali lagi, kita duduk baik-baik, pelan-pelan. Jangan asal bikin kreatif, inovatif, mengimplementasi temuan apa namanya. Belum lagi kalau kita bicara nanti ini si pembicaranya ini ya, katakanlah si A. Jangan lupa pidana korupsi itu 18 tahun, 16 tahun. Lagi dia bicara di depan publik, kemudian penyidik bikin pembukaan kasus baru dari kasus yang itu. Di mana muka dia lagi bicara di depan publik, kemudian kasus yang baru diungkap. Nah itu banyak hal yang harus diperhitungkan gitu. Jadi jangan hanya pendekatan pencegahannya, pakai juga pendekatan penindakannya. Oke. Lah bayangin lagi bicara ya di depan, ini saya begini-begini, kasus baru mengungkap, data baru ungkap, diungkap lagi kasus itu, penyidikan baru. Kita malah membunuh dia 2 kali itu nanti. Membunuh orang itu 2 kali di Baik. depan publik. Nanti kita akan minta tanggapan Pak Gufron dan juga Bung Margarito usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Kami kembali. Ya, saya lanjutkan kembali Pak Gufron, boleh ditanggapi sedikit tadi Pak Saud bilang ya jangan hanya fokus di pencegahan dengan hal-hal yang nggak prioritas, kenapa nggak dikuatkan juga di penindakannya begitu Pak Gufron, silakan. Ya, terima kasih. Memang kita tidak hanya di pencegahan. Sekali lagi KPK menggunakan 3 strategi ya. Penindakan karena kalau sudah ada koruptornya tentu tidak mungkin bisa dibina lagi, maka kami tangkap, kami proses hukum. Kedua, jika masih belum, maka para penyelenggara negara itu kami tumbuhkan kesadarannya untuk kemudian agar ketika menduduki jabatan tidak kemudian memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, karena yang disebut korupsi adalah memanfaatkan jabatan atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun kepentingan politik tertentu. Itu yang kami lakukan. Jadi kami tiga-tiganya tidak kemudian memberatkan ataupun meringankan. Kami secara ekivalen, berkeseimbangan, 3 hal itu kami lakukan. Penindakan agar pelakunya jera, yang lain takut. Kemudian pencegahan agar sistemnya kemudian tidak melahirkan atau memberikan kemudahan untuk melakukan korup. Yang ketiga, kami yang saat ini kembangkan adalah pendidikan agar dari dalam internal dirinya itu tumbuh kesadaran untuk tidak korup. Karena kalau sudah memiliki dari sejak ingin mendapatkan kedudukan itu dia motivasinya untuk kepentingan pribadi, maka soal ada ancaman hukum, soal ada KPK, ada polisi, ada jaksa, bagi mereka yang sudah memiliki motivasi untuk berbuat jahat di kedudukan atau jabatannya, penegak hukum itu hanya soal tantangan. Nah, oleh karena itu, KPK ketiga hal itu kami lakukan saat ini. Jadi tidak hanya pencegahan, tidak hanya mendidik, tapi juga melakukan penindakan secara bersamaan. Oke, tadi Bu Margarito ada ingin menanggapi Pak Saud bagaimana? Begini, urusan soal efektivitas dan segala macam bahwa itu perlu kita perbincangkan ya, tetapi saya menyarankan agar itu tidak menjadi focal point. Oleh karena apa? Kalau itu misalnya seperti Pak Saud bilang itu tadi, orang juga mempertanyakan KPK. Sampai 20 tahun apa sih Anda bikin? Apa sih faktanya kayak begini? Korupsi menggila gitu. Tidak kurang-kurang, apa efektifnya KPK itu?
Kalau kita bicara dalam perspektif itu. Karena itu saya setuju dengan Pak Gufron, fight. Semua strategi, semua cara yang memungkinkan menjadi castle atau castle of corruption itu, fight. Lakukan itu. Termasuk ini, Anda bayangkan ini kalau saya, ini orang-orang koruptor-koruptor ini, kalau dia nanti malam dia renung-renungkan, gila nih gue dipermalukan sama ini Pak Gufron sama kawan-kawan nih. Gue mesti duduk di depan, gue bilang gue ini korupsi loh. Korupsi itu begini. Akal Anda secanggih apapun akan ketahuan begini. Begitu kamu masuk dalam penjara sana, kamu dicincang oleh kerinduanmu terhadap anak istri dan segala macam dan tidak bisa bikin apa-apa. Oke. Mati kamu di dalam sana itu. Jadi kalian yang belum korupsi, jangan pakai akal bulus, jangan pakai begini, kalian mampus di dalam sana. Oke, itu dari sudut pandangnya. Jadi menurut saya menyarankan kepada Pak Gufron dan kawan-kawan apa yang sudah diputuskan ini, saya senang sebenarnya sampai beberapa saat tertentu saya senang karena ada orang yang koruptor itu mau lakukan, padahal kalau saya ini nggak mau ya bilangnya. Oke. Gila ini. Tapi ini saya ingin menghadirkan komentar-komentar berbeda nih dari Bung Margarito nih. Kita lihat dari beberapa Twitter yang juga berkomentar mengenai rencana untuk melibatkan narapidana korupsi untuk penyuluhan anti korupsi. Ini yang pertama dari mantan pimpinan KPK juga, Bambang Wijoyanto, menyebutkan mati ketawa ala pimpinan KPK, ex-koruptor direkrut untuk jadi penyuluh. Tapi insan KPK yang berjasa dijebloskan koruptor, justru ditewekakan dan dihabisi. Apakah kita sedang ditinggikan kedunguannya? Oke, selanjutnya ada dari Novel Baswedan. Perilaku pimpinan KPK aneh dan keterlaluan. Apakah tidak paham atau tidak peduli terhadap korupsi ketika menyebut koruptor sebagai penyintas korban, lalu pelakunya siapa? Negara. Pantas saja mau jadikan koruptor sebagai penyuluh anti korupsi. Pegawai yang baik disingkirkan. Ini tadi sudah dikoreksi oleh Pak Gufron ya, agak keseleo lidah menyebutkan istilah penyintas ini tadi. Kemudian dari, ini mantan jubir KPK ini, Febri Diansyah. Kedepan perlu terobosan lebih berani, bukan hanya menjadikan ex-napi koruptor sebagai penyuluh anti korupsi, tapi menjadikan mereka pimpinan KPK. Siapa kandidatmu? Nah, ini satir nih. Pak Gufron boleh ditanggapi sedikit nih mengenai komentar-komentar ini, mantan orang-orang dari internal KPK sendiri tanggapannya seperti ini Pak Gufron. Ya nggak apa-apa, kami memandang hal positif, artinya mereka masih peduli kepada KPK agar setiap inisiasi itu tetap kemudian perlu hati-hati. Jadi kami memandang positif, ini kan alam demokrasi ya, sehingga setiap kebijakan itu sah untuk kemudian dikritik. Oke, nggak apa-apa ya, semua orang bebas berpendapat. Mas Kurnia, ya, bagaimana? Memang sekarang KPK itu banyak tindakan-tindakan yang saling bertolak belakang. Tadi sebenarnya sudah diputar di VT ketika pejuang-pejuang anti korupsi yang berintegritas, profesional, disingkirkan dari gelanggang KPK. Saya meminjam dulu Pak Gufron sempat menggunakan diksi gelanggang. Tapi justru para koruptor dimintai pendapatnya melalui testimoni. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa waktu yang lalu Alexander Marwata, salah satu komisioner KPK, mengatakan kalau kita mengumumkan nama tersangka belum ada penahanan, maka ada pelanggaran HAM. Di satu sisi berbicara tentang HAM, di sisi yang lain melanggar HAM berdasarkan temuan Komnas. Jadi kalau saya mau kaitkan dalam konteks testimoni ini misalnya, sangat terlihat bahwa KPK ini bukan lagi lembaga penegak hukum yang dapat dititipkan harapan masyarakat. Sudah sepesimis itu Anda? Sudah sampai di situ kesimpulan saya. Ada beberapa poin saya rasa yang terlihat KPK itu mengendur ketika menindak perilaku korupsi misalnya. Dan saya ambil 3 indikator, kuantitas, kualitas, dan isu hari ini. Kalau secara kuantitas, penindakan KPK yang kemarin juga Pak Gufron sampaikan semester pertama 2021, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ketika era Pak Saud, Pak Abraham Samad itu merosot tajam misalnya. Lalu yang kedua dari sisi kualitas, banyak kasus-kasus yang sebenarnya kerugian langsungnya dirasakan oleh masyarakat, tapi kualitas KPK sangat rendah. Kasus Bansos misalnya, ada cukup banyak kejanggalan di sana, tuntutan KPK hanya sebatas 11 tahun. Padahal masyarakat ekspektasinya sangat tinggi. Kalau bagi ICW sebenarnya orang seperti Juliari itu pantas dan layak seumur hidup penjara. Tapi penilaian KPK ternyata kasus Bansos di tengah corona layak hanya 11 tahun. Dan hari ini KPK tidak juga banding. Mungkin karena sesuai dengan putusan 12 tahun dan lain sebagainya. Lalu selain dari itu juga kalau saya cermati lebih lanjut,
dalam isu hari ini, kita bisa melihat deh pengguna dalam kejahatan narkoba. Yang dimintai testimoni dan lain sebagainya adalah korban yang mungkin dijebak dalam kejahatannya. Tapi kalau korupsi, tidak mungkin orang korupsi tidak sengaja. Semuanya pasti sengaja karena motifnya satu, mencari keuntungan. Dia pasti cari cara-cara khusus. Di peraturan perundang-undangan ada PP 99 tahun 2012. Untuk mendapatkan remisi saja, untuk korupsi itu ada kekhususan. Dia harus justice kolaborator, dia harus lunas denda dan uang pengganti. Tapi kenapa justru treatment KPK hari ini sangat mendowngrade diksi korupsi itu? Baik, gitu. Pak Gufron, boleh ditanggapi nih Pak. Ini masyarakat udah pesimis nih katanya, tidak bisa lagi menitipkan harapan ke KPK. Kuantitas penindakannya menurun, kualitasnya juga menurun. Salah satunya contoh kasus Bansos ini penuntutannya hanya 11 tahun ya tuntutan jaksa dari KPK. Silakan Pak Gufron. Terima kasih Mbak. Jadi Mas Kurnia juga perlu melebarkan wawasannya. Kalau tadi nyontohkan hanya narkoba, coba lihat tentang terorisme. Ada banyak, si Umar, si Fauzi, itu juga setelah kemudian menjelang masa revisi, dia dimintai testimoninya untuk kemudian sama untuk kemudian memberikan deradikalisasi kepada mereka-mereka yang memiliki ajaran radikal. Ya. Itu salah satu contoh, tapi nggak perlu diperdebatkan ini. Yang kedua, masuk kepada yang perlu diketahui penegak hukum KPK itu tidak sebagaimana kejaksaan, tidak sebagaimana kepolisian. KPK itu selain menindak, tapi juga memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah. Fungsi pencegahan ini yang kami lakukan dalam meminta para napi koruptor itu bertestimoni. Dan tidak ada sama sekali dengan hubungannya dengan remisi. Jadi kalau dihubungkan dengan remisi macam-macam, sekali lagi itu tersesat ke jalan yang tidak benar itu Mas Kurnia. Itu yang kedua. Yang ketiga bicara tentang vonis terhadap Juliari, tuntutan kami sekali lagi 11, divonis oleh hakim 12. Ya. Sekali lagi ini perlu diketahui bahwa untuk kasus yang naik untuk Pak Juliari ini baru kasus yang gratifikasi pasal 12B. Kalau kita mau bandingkan, ada 12 menteri sebelumnya, mulai dari era Megawati, era SBY sampai Pak Jokowi, itu ada 12 menteri. Dan semuanya itu menggunakan gratifikasi atau suap. Yang tertinggi itu ancamannya berapa? Baru 10 tahun. Yaitu Surya Dharma Ali. Yang lain ada 4 tahun, 5 tahun, ada 1 tahun bahkan. Ini yang perlu publik juga pahami. Apakah kemudian KPK hanya berhenti di sini soal bansos? Masih tidak. Masih ada kasus tentang kami menyidik tentang dugaan tidak pidana korupsinya itu pasal 2 ayat 1. Kalau masa COVID, masa krisis memungkinkan pasal 2 ayat 2 dan itu masih berlanjut. Itu yang publik kadang dikecohkan oleh suara-suara Mas Kurnia yang seakan-akan kasus bansos itu selesai. Masih berlanjut itu baru berarti baru satu, baru masih ada 2, baru ada yang dikembangkan yang lain. Itu yang sekali lagi perlu diketahui. Saya jawab pernyataan Pak Gufron. Yang pertama, remisi tadi maksud saya peraturan perundang-undangan kita sudah memperketat untuk para narapidana kasus korupsi mendapatkan kemudahan. Kenapa justru KPK mengakomodir suara-suara para terpidana dengan dalih pencegahan dan lain sebagainya. Yang kedua Mbak Anggi, saya kaget juga seorang komisioner KPK tidak tahu kasus apa yang terkena kepada Juliari. Saya tanya, di mana gratifikasi Juliari Batubara? Juliari Peter Batubara itu kenanya suap 12B kecil, bukan 12B besar. Jadi justru saya ragukan juga bagaimana pengetahuan Pak Gufron soal penindakan kasus-kasus di KPK. Kritisi saya soal kasus itu misalnya, yang pertama KPK lambat melakukan proses penggeledahan, pemanggilan saksi, dan itu sempat ada proses di Dewan Pengawas, baru KPK bergerak melakukan penggeledahan. Itu pun penggeledahannya tidak menemukan barang bukti apapun. Selanjutnya misalnya, dalam surat dakwaan KPK ada nama-nama yang dihilangkan, padahal punya pengetahuan lebih soal pengadaan bansos. Jadi bagaimana Pak Gufron menjelaskan itu? Selain dari hal tersebut juga kita melihat ada upaya dari KPK, karena saya mengutip kata-kata Deputi Penindakan, Inspektur Jenderal Karyoto. Saat itu Pak Karyoto mengatakan, kalau ada tersangka baru, kita akan selidiki dengan kerugian keuangan negara. Pertanyaan saya, Pak Gufron ini adalah
salah satu ahli pidana, ada pasal 55 penyertaan dalam konteks tindak pidana suap. Jadi tidak usah masuk kepada kerugian keuangan negara, suapnya ini saja dikembangkan itu bisa. Tanpa harus mengulang soal kerugian keuangan negara yang membutuhkan waktu yang lama, menghitung berdasarkan BPK, BPKP, juga penyelidikan itu kan tidak ada upaya paksa. Itu saya rasa. Baik, tanggapi Pak Gufron, silakan. Ya, karena sebenarnya Mas Kurnia itu juga paham, cuma sayang pahamnya itu disesatkan. Bahwa misalnya dijungtokan dengan pasal 55. Bagaimanapun sekali lagi pasalnya yang kami kenakan itu masih pasal 12B. Itu karena apa kemudian kami kenakan itu dulu? Karena ketika kan ini kasusnya OTT ya. Maka kemudian kami prosesnya ketika ditahan mulai penyelidikan sampai penuntutan, kami memiliki argo untuk penahanan itu maksimal 60 hari. Setelah itu baru kemudian wewenangnya pengadilan untuk menahan dan selanjutnya. Karena itu sekali lagi keterbatasan waktu ini kemudian kami gunakan pasal 12B dulu. Tidak ke pasal 2 ayat 2 yang selalu ditagih oleh publik. Itu Kenapa gratifikasi atau suap Pak Gufron? Mohon maaf, gantian. Itu gratifikasi atau suap? Anda dewasa tidak? Gratifikasi kalau atau dewasa suap? gantian, saya bilang mulai tadi. Enggak, saya memperlihatkan Nggak boleh kayak keliruan gitu, Anda. Mbak Anggi. Kalau begini saya tidak akan lanjutkan ini. Ya, silakan Pak Gufron, silakan. Ya, Anda ini ICW dewasa tapi kemudian tidak menghargai lawan bicara. Kalau tidak menghargai, itu berarti gimana mendidik masyarakat untuk kemudian anti korupsi kalau Anda sendiri korupsi kepada waktu dan hak orang lain. Baik, Pak Gufron, sekali lagi. saya persilakan. Jadi, oke, sekali lagi perlu ini yang perlu dipahamkan kepada publik bahwa seakan-akan ancaman pidana pada Pak Juliari rendah. Padahal coba kita bandingkan kepada 12 menteri sebelumnya. Ini yang tertinggi nih. Coba siapa? Kalau Bahtiar Hamzah, Rohmin Dahuri, semuanya adalah 4 tahun. Baru Surya Dharma Arli yang 10 tahun. Ini yang supaya ekuivalen pembandingannya. Sekali lagi itu yang bahwa kemudian ancaman mati, iya pasal 2 ayat 2. Dan kami masih kembangkan, tidak berhenti. Ini yang mohon kemudian sekali lagi, publik jangan disesatkan bahwa KPK kemudian seakan-akan melemah. Tidak. Tapi kan diketahui pasal 2 ayat 1, jungto pasal 2 ayat 2, itu butuh kemudian perhitungan kerugian negara. Dan itu butuh waktu. Baik Pak Gufron. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi. Benarkah KPK melemah atau tidak? Kita lanjutkan usai jeda dua sisi sesaat lagi. Kembali untuk Anda. Ya, kita lanjutkan kembali dua sisi. Saya ingin ke Pak Saud sebagai orang yang pernah berada di internal KPK. Pak Saud, benar nggak ini dalam sejarah penuntutan kasus korupsi paling tinggi dengan tuntutan 11 tahun untuk kasus bansos, dugaan korupsi bansos ini, Pak Saud? Ya pasti saya nggak hafal kalau ditanya satu persatu ya. Cuman yang paling penting begini, di kasus ini kan ada dua masalah. Pertama, dipertanyakan kenapa pakai pasal 12B jail. Kalau sebenarnya itu langsung ya, walaupun Pak Gufron tadi punya rencana, ini seharusnya kan di pasal 2. Karena ini sebenarnya bukan suap, ini enggak uang negara, kerugian negara. Coba baca lagi definisi kerugian negara. Ini uang negara dipakai, diambil sama dia. Jadi kerugian negara sebenarnya. Walaupun nanti coba ditanya lagi BPK, definisi kerugian negara itu apa. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya dari awal, Juliari ini juga pasal 2. Kan Pirly pernah bilang juga, dia punya sixth sense juga. Dia bilang ini pasal 2. Cuman belakangan kan jadi berubah jadi pasal 12B besar. Kalau 12B besar memang seumur hidup, terus kemudian 4 tahun minimal, maksimal 20 tahun something gitu ya kalau nggak salah. Itu satu persoalannya. Kedua persoalannya Pak Gufron membandingkan dengan masa lalu. Kenapa ada pasal 2 itu? Kalau pembuat undang-undang sudah bilang bahwa memang Indonesia ini, bangsa Indonesia dalam keadaan apapun dia tetap korup gitu. Kenapa pasal 2 itu ada kan disebut keadaan bahaya, keadaan rencana bencana, perekonomian, dan seterusnya. Jadi pasal 2 itu muncul gitu. Sekarang pasal 2 itu sangat relevan dengan kondisi saat ini. Cuman dikasih 11 tahun, kemudian ditambahin 1 loh yang mulia. Itu yang diributkan orang, sehingga keadilannya kok nggak datang. Ini kan persoalan keadilan. Kalau dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lalu pasti beda, karena memang juga hakimnya beda, jaksa penuntutnya beda, pimpinan KPK-nya aja beda.
Kalau saya ditanya setelah jaksa bikin rentut, terus kemudian mereka mau putuskan berapa, saya ikutin persidangannya detail setiap hari. Jadi saya tahu siapa yang ngeyel, siapa yang ini di persidangan. Jadi yang sebenarnya yang dijadikan pokoknya itu adalah sebagaimana di persidangan. Di persidangan pun yang bersangkutan tidak menyesal, membantah, lari ke hal-hal yang sifatnya sosiologi. Kemudian hakimnya kepengaruh hal-hal sosiologi, bukan di persidangan. Dan apa yang saya bilang kan ini secara keseluruhan memang peradaban hukum kita masih seperti ini. Sama harapan kita sebenarnya KPK yang jadi trigger mekanisme, Pak Gufron, please. Silakan, jadi trigger mekanisme, bukan malah di-trigger kebalik. Jadi kalau kemarin Pak Gufron bikin yang maksimal yang 20, pasti Pak Hakimnya nambahin jadi 21 tuh. Bisa jadi gitu ya kan. Jadi maksud saya adalah kembali lagi, saya belum tanya Pak Gufron gimana mutusinya berlima. Kalau zaman dulu kan saya ikutin persidangan, jaksa datang, Pak kita tuntut sekian karena ada justice collaborator segala macam. Nanti saya bilang enggak, aku tahu, aku ikutin persidangannya, media nggak bohong. Bahwa ini ada ini nggak membuka begini. Oke, dia itu 20 saya bikin 18. Tanya Pak Agus, tanya Pak ini, tanya Pak itu sampai 5 orang dibagi 5 rata-rata. Saya nggak tahu yang ini seperti itu nggak dilakukan Pak Gufron. Saya pikir masih seperti itu juga. Tapi sekali lagi dengan kondisi undang-undang yang sekarang ini, mosaiknya itu menjadi lebih meluas karena kepercayaan terhadap KPK itu sangat rendah. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Gufron ini, percaya deh Pak Gufron disalahin terus karena memang kepercayaannya sangat rendah. Kenapa rendah? Karena undang-undangnya. Baik, artinya Pak Gufron kan pertama juga nggak setuju dia. Kenapa? Pak Saud, maaf saya potong Pak Saud. Pak Saud, apakah artinya kekhawatiran bahwa KPK ini mulai melemah pasca revisi undang-undang perlahan-lahan terbukti kalau Anda menyebutkan tadi itu? Ya kamu lebih pintar dari saya udah itu, tiap hari wawancarain orang. Seperti itu bener, berarti ya? Udah kayak begitu. Itu udah bener, itu namanya bagaimana intubasi. Pak Gufron? Bang Gi, ya ini yang perlu diklarifikasi ya. Sekelas Pak Saud masih ada. Sebenarnya tadi Pak Mas Kurnia sangat paham. Jadi bahwa sekali lagi ketika KPK itu menangkap, pada saat itu kemudian kan kami langsung tahan. Ketika penahanan berjalan, argo penahanan itu berjalan sampai maksimal 60 hari. Kalau 60 hari, apakah akan keluar perhitungan kerugian negara kalau menggunakan pasal 2 ayat 1, Yungto pasal 2 ayat 2? Itu yang Pak Saud tidak memahami. Mas Kurnia sangat paham ini. Jadi bukan berhenti di pasal 12B saja. Kami perbuatan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2-nya itu sedang berproses. Jadi itu yang saya kira Mas Kurnia lebih memahami kalau konteks proses pidana ini. Jadi mohon dipahami bahwa penggunaan pasal 2 ayat 1 Yungto pasal 2 ayat 2 itu masih terbuka, masih kami laksanakan penyidikannya, tidak berhenti. Terhadap siapa masih terbuka? Terhadap siapa? Terhadap Juliari? Terhadap perbuatan di bansos ini, Pak. Karena ini kan ya, baru satu siapa? vendor. Terhadap siapa? Pasal 2 itu masih terbuka terhadap siapa? Kalau terhadap Juliari itu, Juliari harus dibebaskan itu. Nggak boleh dia diadili kan dengan pasal 12 dia besar. Vendornya bansos itu kan bukan hanya satu vendor. Banyak vendor. Itu yang kepada... Bukan, tadi yang sampean bilang mau dikenakan pasal 2 itu siapa? Sekali lagi kalau detail kasus saya tidak memungkinkan karena ini masih proses penyelidikan maupun penyidikan. Bukan, makanya yang 12 pasal 2 tadi itu terhadap siapa? Terhadap siapa? Kalau terhadap Juliari, dia harus dibebaskan itu, nggak boleh dia. Sudahlah Pak, kalau tentang penyidikan sekali lagi kita tidak akan berdebat di sini, karena ini masih proses berjalan. Yang sama, Bapak gitu ini loh. tidak tahu nebis in idem, jadi perlu belajar banyak Pak. Iya makanya nggak bisa Anda mau pakai pasal 2 itu terhadap siapa? Menurut orang itu terhadap Juliari, bukan terhadap yang lain. Karena dia yang memang bisnis sangat dominan. Contoh saja saya misalnya dapat suap dari Pak Saud. Tapi saya dalam pengadaan barang dan jasa, rekanannya bukan hanya Pak Saud, ada A, B, C, D yang lain. Itu ada peristiwa yang lain lagi, kita diskusi Pak. Juliari malam ini, kita Juliari diskusinya bukan yang lain. Baik, sayang sekali ini kalau untuk masuk masalah detail lagi teknisnya tidak bisa kita bahas, waktunya juga sangat terbatas. Tapi yang pasti kita sama-sama berharap apapun itu jangan sampai seperti yang ditakutkan oleh Mas Kurnia bahwa masyarakat tidak bisa lagi menitipkan harapan ke KPK. Mudah-mudahan masih ada harapan itu dan mudah-mudahan KPK masih bisa menunjukkan tajinya walaupun sudah ada revisi undang-undang KPK yang berlangsung terjadi. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima
terima kasih untuk Bapak-Bapak yang sudah hadir di studio. Pak Saud Situmorang, terima kasih untuk waktunya. Pak Nurul Gufron, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di Dua Sisi malam hari ini. Saya akhiri perdebatan diskusi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam, sampai jumpa.